mulia sekali, masih muda, menjadi ulama, imam di zaman sahabat. Jadi kalau imam di zaman sekarang itu mulia, tapi imam di zaman para sahabat yang memang para imam semua. Imam Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Berkata beliau, wahai Ka'bah, innallaha, sesungguhnya Allah harramaki, telah memuliakanmu, wa syarrafaki, memuliakanmu juga, wa karramaki, memuliakanmu, wal mu'minu a'zamu hurmatan indallahi ta'ala min, seorang mukmin, satu orang mukmin, orang yang beriman, hurmatun a'zamu hurmatun, jadi a'zamu hurmatan, lebih agung, lebih mulia kemuliaannya itu, indallahi, di sisi Allah Ta'ala, daripadamu. Oleh sebab kemuliaan yang ada, oleh sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala menempatkan manusia itu dengan kedudukan yang mulia, lebih mulia dari segala-galanya. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli mu'minin bighairi haqqin. Walau anna ahla samawatihi wa ahla ardihi ishtaraku fi qatli mu'minin la adkhalahumullahu an-nar. Ini dituliskan dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Apa dikatakan oleh Nabi? La zawalud dunya, kehilangan dunia. Nih, dunia. Ada lagi yang lebih dari dunia ini. Yang paling dicari orang, yang paling besar di dalam hati manusia, yang menginginkan dunia, maknanya nggak ada yang lebih besar dari dunia. Semua perkara-perkara yang diinginkan manusia ada di dunia. Tapi ingat kata Nabi, la zawalud dunya, hilangnya dunia ini seluruhnya, hancurnya dunia ini, ahwanu 'ala Allahi min qatli mu'minin bighairi haqqin, lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya satu orang yang beriman tanpa hak. Satu orang. Hancurnya dunia, lenyapnya dunia ini, itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang hilangnya nyawa satu orang yang beriman. Walau anna ahla samawatihi wa ahla ardihi, dan seandainya seluruh penduduk yang ada di bumi dan seluruh penduduk, yakni makhluk, seluruh makhluk ya, yang ada di bumi, yang ada juga di langit, istaraku fi qatli mu'minin, mereka berserikat, bekerja sama untuk membunuh satu orang mukmin, la adkhalahumullahu an-nar, niscaya pasti Allah akan memasukkan seluruhnya ke dalam neraka. Waduh Pak, itu kan yang mati cuma satu orang, tapi yang mengerjakan pembunuhannya seluruh makhluk di muka bumi ini, kerjasama manusia, malaikat, setan, jin, dedemit, apalagi seluruh makhluk yang ada di langit, seluruh makhluk yang ada di bumi, mereka semua kerjasama bunuh satu orang mukmin tanpa hak. Buat Allah lebih berharga seorang mukmin ini, pastilah aku, kata Allah, akan memasukkan seluruh pelakunya ke dalam neraka. Ini harga seorang mukmin. Kenapa berharga begitu? Nih, di dalam hatinya adalah la ilaha illallah. Jadi pandang mulia orang yang mulia, pandang mulia sesuatu yang Allah muliakan. Tiap orang beriman mulia. Oh, tapi Pak, dia keluyuran kemana-mana, masih menutup aurat, tidak menutup aurat. Iya, sekarang belum menutup aurat, tapi di hatinya dia bilang, Allah Tuhanku, Nabi Muhammad adalah Nabiku. Itu hanya perkara yang tidak menyebabkan orang itu hilang imannya, hanya fasik saja dia, ya kan? Pada saat itu masih fasik, belum taat secara utuh gitu. Tapi iman di hatinya itu menjadikan dia mulia dan tidak boleh dihinakan. Jadi perbuatan-perbuatan itu tuh nggak boleh sebenarnya kita menjadikan orang itu hina. Yang kalaupun mau dihinakan, perbuatannya yang kita benci, bukan orangnya. Ini lihat ini betapa Allah itu memuliakan dan menghargai seorang beriman. Allah nggak peduli orang satu dunia, satu langit, semua bekerja sama membunuh seorang mukmin yang nggak ada hak untuk dibunuh.
Itu nggak peduli, itu semuanya bakal dihajar atau diazab. Sebagai penutup pembacaan kitab dituliskan dalam Al-Futuhat Al-Aliyah sebuah riwayat daripada Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musannaf. Ini terkenal sekali ini, tentang orang yang nggak diterima bumi. Pak, ada mitos ya. Mitos apa? Manusia tidak diterima bumi. Maksudnya gimana nggak terima bumi? Oh, itu hayalan saja, itu cerita di kampung-kampung ada manusia tidak diterima bumi. Iya tah? Sekarang lihatin. Fil khabari, di dalam sebuah hadis, inna qauman minal muslimina murru fi safarihim ala rajulin minal musyrikina wa ma'ahu ghunaimatun lahu. Nih, sekelompok orang-orang muslim, ini orang muslim, murru fi safarihim ala rajulin minal musyrikin, mereka berjalan pergi menuju seseorang yang pada saat itu musyrik. Salah seorang dari kaum musyrikin didatangi oleh sekelompok orang muslim. Wa ma'ahu ghunaimatun lahu. Pada orang musyrik yang belum masuk Islam ini ada ghunaimatun. Ghunaimatun itu sighatut tasghir. Maksudnya ghanimah. Kalau disebut ghanimah itu banyak jumlahnya. Ghanimah itu harta rampasan perang yang ada pada orang-orang kafir. Kalau diperangi lalu hartanya dari miliknya orang muslim, itu ghanimah. Disebut ghanimah banyak. Tapi ghunaimah ini sighatut tasghir, maksudnya menyebutkan ghanimah tapi jumlahnya sedikit. Kenapa? Ya cuma dimiliki satu orang. Berapa sih kuatnya orang zaman dulu? Bawa bekal gitu kan? Bawa bekal sedikit. Fasallama alaihim bi tahiyatil Islam wa qala la ilaha illallah. Lalu diajak orang itu, ditawari untuk Islam. Ditawari apa? Islam. Ditawari Islam, mau orang ini, orang musyrik tadi itu. Dia bilang la ilaha illallah. Kenapa ini? Habis baterai. Nah ini. Baterai juga ada nyawanya. Ya, sampai di mana tadi? Sekelompok orang muslim berjalan menuju satu orang di antara orang musyrik, lalu ditawari Islam. Nah, orang yang ditawari Islam itu berkata la ilaha illallah. Fa'ada alaihim ahaduhum wa huwa Mahallam bin Jusamah faqatalahu wa akhadha ma ma'ah. Tapi sebagian di kalangan orang muslim itu ada namanya Mahallam bin Jusamah. Dia menolak. Entah dia menolak kenapa, enggak percaya atau bagaimana. Karena memang kebiasaan manusia itu kan kalau sudah kepepet suka bohong ya. Sudah didatangi orang banyak biasanya akan bilang, mengakui apa yang dikatakan orang meskipun kadang-kadang dia tidak mengakui dalam hatinya. Enggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini orang diajak orang-orang sekelompok orang muslim tadi itu untuk masuk Islam. Pada saat itu ditawari, dia mau. Dia katakan la ilaha illallah. Tapi ada seorang dalam satu kelompok itu, ya, di dalam kelompok orang muslim tadi itu ada satu orang anggotanya, itu orangnya keras, nggak percaya dia dengan ucapan orang tersebut. Namanya siapa? Mahallam bin Jusamah. Faqatalahu wa akhadha ma ma'ahu. Jadi Mahallam bin Jusamah itu nggak percaya kalau dia ini udah Islam, nggak diterimanya. Dibunuhlah itu. Orang yang sudah mengucap la ilaha illallah tadi dibunuh, wa akhadha ma ma'ahu. Lalu dia mengambil apa yang ada padanya. Yang tadi ghanimah kecil tadi itu, harta yang sedikit padanya itu diambil, dirampas. Padahal dia sudah bilang la ilaha illallah. Falamma raja'u ilal Madinah,
Maka ketika sekelompok orang muslim ini kembali ke Madinah menghadap Nabi, akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikabarkanlah oleh sebagian sahabat itu akan perkara yang telah terjadi yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Muhallam bin Jusamah tadi itu, diadukan kepada Nabi. Faqadaba sallallahu alaihi wasallam ala Muhallam wa atabahu itaban syadidan. Lalu Nabi ini murka, marah semarah-marahnya kepada siapa? Kepada seorang yang membunuhnya yang bernama Muhallam bin Jusamah. Lalu orang tersebut menyesali perbuatannya, takut dia kepada Nabi karena dia melihat kemarahan di wajah Nabi, berarti benar orang tadi itu telah masuk ke dalam Islam dan dia telah salah. Maka berkata ini, istighfirli ya Rasulullah, ya Rasulullah, mintakan ampun untukku. Orang tadi minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mintakan ampun untukku, ampuni aku. Qala, berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhab la ghafarallahu laka, pergilah kamu, sudah tiadalah ampunan bagimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah marahnya Nabi itu. Tidak sudi Nabi memintakan ampunnya. Famata ba'da sab'ati ayamin, maka 7 hari setelah hari itu orang tersebut mati. Siapa namanya? Muhallam bin Jusamah. 7 hari setelah itu diusir Nabi, dikatakan Nabi, enggak ada ampunan lagi untukmu. Maka matilah orang ini. Falamma dufinuhu lam taqbalhul ard, ketika ia dikuburkan maka dia tidak diterima bumi. Seperti apa tidak diterima bumi? Falafazathu ala zahriha, bumi itu menyemburkan kembali ke atas. Dikubur sekali, dimasukin, dihentakkan bumi, keluar lagi. Keluar lagi, naik ke permukaan. Disaksikan demikian itu. Summa dufinuhu marratan thaniyatan falafazathul ard, lalu diulangi lagi, dibuatkan kubur yang baru, kubur yang kedua, dimasukkan ke dalam kubur, disemburkan lagi oleh bumi, naik ke atas bumi lagi. Sudah 2 kali. Faja'aluhu baina jabalaini waradamu alaihi bil hijarah. Lalu setelah kejadiannya 2 kali, tidak mau Nabi menguburkan yang ketiga, tetapi dijadikanlah ia itu diletakkan di antara 2 gunung, kemudian ditimbun dengan batu. Karena nggak bisa masuk tanah, carikan gunung-gunung pegunungan, lalu ditempatkan di antara 2 gunung, lalu dia ditimbun dengan batu. Nggak dikubur, nggak bisa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, innal ardo, sesungguhnya bumi, la taqbalu man huwa syarrun min sahibikum, sesungguhnya pasti akan menerima meskipun keburukannya lebih dari keburukan sahabatmu ini. Pasti diterima bumi sebenarnya. Walakin aradallah ayyuryakum hurmata damil muslim, akan tetapi sekarang ini, dalam momen yang sekarang, karena belum pernah terjadi, Allah hendak menunjukkan kepada kamu semuanya betapa kehormatan satu nyawa seorang muslim. Jadi enggak diterima bumi itu ada, dimuntahin lagi sama bumi. Begitu dimasukkan ke kubur, dihempaskan keluar ala zahriha, di atas bumi lagi. Dikuburkan yang kedua, dikeluarkan oleh bumi, naik lagi ke atas. Lalu apa? Diletakkan di antara gunung-gunung, di antara 2 gunung Jabalaini, lalu ditimbun dengan batu, udah enggak usah dikubur. Nabi berkata, sebenarnya bumi itu pasti menerima orang yang dikuburkan di dalamnya.
Akan tetapi Allah hendak menunjukkan kepadamu semuanya betapa kemuliaan satu nyawa seorang muslim. Seorang muslim. Apa itu muslim? Orang yang berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atau orang berkata la ilaha illallah, sebagaimana ucapan seorang yang tadi ini musyrik telah berkata la ilaha illallah lalu ditolak oleh seorang yang bernama Muhallam bin Jusama. Jadi inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kebaikan, Allah akan selamatkan di dunia, selamatkan di kubur, sampai di sirat, sampai di mizan, masuk ke dalam surga. Sebaliknya, ini kejadiannya, sebaliknya menyakiti hati. Maka hati-hati, jagalah lisan agar jangan ada orang sakit karena lisan kita. Hati-hati tangan supaya tidak ada orang lain tersakiti oleh tangan kita. Hati-hati pandangan supaya tidak ada orang yang tersakiti oleh pandangan kita. Kesimpulannya apa? Ya memang hidup ini untuk apa? Berbuat baik, menyenangkan orang, dan menjauhkan diri dari menyakiti hati orang. Kadang-kadang manusia terpeleset lisan, ketika ia sadar segera bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal tentang bagaimana ulama memandang orang itu. Kalau ada orang itu selamat daripada lisannya, kalau ia ini termasuk orang yang selamat dari menyakiti hati orang, orang sudah bersaksi kalau dia itu pasti orang baik gitu. Dalam satu kejadian itu, ketika seorang imam yang bernama Ahmad bin Ahmad Ramli itu wafat, Imam Ramli besar itu. Lama mata Syekh Ahmad Ar-Ramli, qama waliduhu Muhammad Ar-Ramli. Ketika wafat seorang imam yang bernama Imam Ramli, anaknya namanya Muhammad Ar-Ramli berkata dengan senang, wa nada fin nas wa qala, menyeru ia kepada manusia yang hadir, menghadiri takziah kepada seorang Imam Ramli. Berkata anaknya, ishhadu anna walidi hadza mata wa qad salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Saksikanlah wahai penduduk yang datang menghadiri daripada takziah pemakaman daripada bapakku ini, ketahuilah olehmu bahwa bapakku ini telah selamatlah dari lisan dan tangannya orang lain. Selama aku menyaksikan, tidaklah ia menyakiti orang dengan lisan dan dengan tangannya. Itu kebanggaannya, bahwa ia meyakini bagaimana kedudukan seorang bapaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab orang lain telah selamat dari lisan dan tangannya semasa hidup. Nah, jadi ini semuanya untuk menjadikan kita ini hati-hati, kita senangkan orang, kita bantu orang yang butuh bantuan semampu kita, minimal di dalam doa kita. Nggak bisa kita bantu secara bagaimana, minimal doa itu sesuatu yang besar, ya, sesuatu yang besar. Kenapa tidaklah orang mendoakan orang lain kecuali orang yang berlapang dada? Katakanlah berdoa ini kan sesuatu yang sangat ringan, hanya pekerjaan lisan. Tapi ingat, pekerjaan lisan ini sesungguhnya berat, karena tidaklah orang mendoakan orang lain kecuali orang yang lapang dadanya, kecuali orang yang bebas dari dengki. Kalau orang mendengki pada orang lain, gak akan dia doakan. Kalaupun dia berdoa di hadapan orang, mungkin lisannya saja, tapi dari dalam hati yang paling dalam, apakah dia mendoakan? Mendoakan orang dengan tulus itu tanda orang yang berlapang dada dan tanda daripada orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saling mendoakan, minimal doa itu. Ya, minimal doa, menjauhi daripada menyakiti, apalagi sampai menyebabkan orang mati. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Demikian saja pembacaan kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah malam hari ini. Mudah-mudahan ini menambah semangat kita di dalam menuntut ilmu, menambah semangat kita di dalam berbuat baik terhadap siapa saja dengan cara yang kita mampu untuk melakukannya. Semoga Allah SWT ampuni dosa-dosa kita, Allah SWT tutupi kekurangan-kekurangan kita, dan Allah SWT mudahkan semua hajat-hajat kita yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.